Adanya peristiwa persetubuhan dengan anak atau inses hingga mengubur 7 bayinya hidup-hidup di tahun 2023 ini cukup mencengangkan. Terlebih lagi, sang pelaku menyebut melakukan hal tersebut atas arahan dari guru spiritual agar ia mendapatkan kekayaan. Untuk mengetahui mengapa dan bagaimana fenomena ini masih terjadi, kita akan membahasnya dengan Ahmad Ramdon, sosiolog dari UNS. Selamat malam, Pak Ramdon. Selamat malam, Mbak. Pak Ramdon, bagaimana pendapat Anda terkait dengan kasus yang sedang viral ini? Ya, saya pikir ini sangat mengejutkan sekaligus menyedihkan karena situasi ini lebih dari apa yang kita bayangkan, bahwa ada dua hingga lebih masalah, baik dari perilaku inses itu sendiri sampai kemudian perilaku itu berdampak pada pembunuhan dan repotnya itu berulang. Dan saya pikir ini situasi yang sangat ekstrim dan tentu harus jadi perhatian kita semuanya untuk melakukan mitigasi agar situasi-situasi ini tidak terjadi berulang ke depan. Baik, Pak Ramdon, salah satu motif yang dikatakan oleh pelaku ialah pelaku melakukan hal ini atas arahan dari guru spiritualnya agar ia mendapatkan kekayaan. Pak Ramdon, di zaman modern seperti ini ternyata masih ada masyarakat yang mempercayai dan juga melakukan ritual mistis seperti kasus ini. Bagaimana Anda melihat fenomena ini? Ya, tentu tadi kepolisian sudah menegaskan bahwa motif ini akan didalami lebih lanjut untuk memastikan sekaligus memverifikasi bagaimana kemudian situasi ini bisa terjadi. Tapi bahwa yang pasti pelaku mengalami gangguan kejiwaan dalam konteks bahwa ia keluar dari logika berpikir rasional untuk kemudian melakukan tindakan inses, kemudian melakukan pembunuhan, dan itu berulang. Artinya hari ini bukan hanya tentang motif, menurut saya pribadi, ini bukan orientasi pada perilaku pada guru spiritual, tapi ini lebih. Itu kenapa kemudian memang ini jadi persoalan yang kemudian harus dibedah pelan-pelan untuk memastikan bahwa orientasi dari tindakan pelaku itu bisa didalami lebih lanjut. Dan menurut saya ini kan ujungnya lebih pada bagaimana kemudian kontrol baik dari sisi baik dari sisi pelaku terkait dengan tindakan dia selaku individu maupun kontrol dari lingkungan sekitar. Nah, ini yang kemudian mesti diverifikasi kenapa kemudian bisa sampai terjadi situasi yang hari ini kita agak mengejutkan mendengarkan berita seperti ini. Baik, Pak Ramdon, ini menarik sekali karena tadi Anda menyebut bahwa salah satunya ialah pelaku mengalami gangguan kejiwaan, yaitu keluar dari akal sehat. Tadi Anda juga sempat menyebut kontrol dari pelaku itu sendiri. Namun dari pengakuan pelaku, ia menyebut bahwa ia tega melakukan inses dan juga mengubur hidup-hidup bayinya karena arahan dari guru spiritualnya untuk dapat kekayaan. Dari kacamata sosiologi, mengapa seseorang bisa percaya penuh dan melakukan apa saja yang diminta oleh guru spiritual? Yang jelas orientasi dari tindakan individu pada perilaku yang tidak normal itu kan kemudian dia pegangan pada norma standar, norma di mana kemudian publik mengatakan itu baik dan tidak. Nah, ketika kemudian sesuatu yang dianggap tidak baik dilakukan oleh seseorang atas dasar apapun, entah orientasi yang didasarkan atas sumber-sumber nilai baru, maka ia sebenarnya melakukan anomali tindakan. Nah, problemnya adalah bagaimana ketika situasi ini terjadi, itu ada mekanisme kontrol yang dilakukan di luar kerangka individu dalam konteks sosiologis. Saya pikir itu kuncinya. Nah, yang agak mengejutkan, situasi ini kan terjadi hampir berarti 10 tahun yang lalu, 2013. Dan kemudian itu berulang selama beberapa kali. Pertanyaan dasarnya adalah di mana kontrol lingkungan sekitar, baik keluarga dekat maupun lingkungan. Karena kalau misalnya ada situasi di mana orang hamil dan kemudian sampai pada usia beberapa bulan, tentu orang akan tahu. Dan itu akan jadi perbincangan untuk memastikan kenapa situasi ini terjadi. Tapi ini tidak terjadi kan? Nah, tiba-tiba kita dikejutkan, situasi ini berulang pada beberapa kasus. Dan tentu ini betul-betul harus dipilah lagi, dibedah untuk memastikan bahwa apakah benar apologi pelaku bahwa ini orientasi tindakan berdasarkan hanya panduan guru spiritual, itu yang harus didalami lebih lanjut, sekaligus ia diverifikasi dengan konteks lingkungan sekitar. Artinya kan kalau relasi-relasi nilai seperti ini tentu tidak hanya berlaku pada satu individu yang lain, tentu bisa diverifikasi dengan ada nggak jaringan-jaringan simpul keyakinan yang diyakini oleh pelaku-pelaku lain dengan konteks yang berbeda, dan itu mesti tugas kepolisian yang saya pikir sedang menginvestigasi ini lebih lanjut.
Baik, berarti ini juga termasuk tugas kepolisian untuk menginvestigasi lebih lanjut. Tadi Anda juga menyebutkan bahwa perlu ada kontrol dari lingkungan sosial masyarakat sekitar. Sebagai bagian dari masyarakat, sebenarnya apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah kasus-kasus ini terjadi? Ya, yang lagi saya bayangkan, ketika ada sebuah tindakan di luar yang normal, maka ada mekanisme untuk memastikan bahwa situasi itu tidak normal dan akan ada kontrol. Hal yang paling dekat untuk memastikan kontrol terjadi adalah lingkungan. Ketika individu dikaitkan dengan keluarga, maka lingkungan keluarga inti itu menjadi kontrol. Tadi dalam beberapa narasi kita mendengarkan bahwa kemudian pihak perempuan atau istri atau anak kemudian berada di situasi ancaman. Oke, ini bisa kita bedah. Tapi kemudian pertanyaannya, apakah kemudian lingkungan di luar anak dan istri, baik keluarga dekat yang memungkinkan kerabat melakukan tidak memahami situasi ini yang harus dipahami. Satu. Yang kedua, kalau kemudian situasi ini bersifat anomali di luar situasi normal, pertanyaannya kemudian, apakah lingkungan sekitar tidak bisa mengetahui atau mendeteksi situasi ini? Nah, disitulah fungsi kontrol yang harusnya dibangun oleh keluarga dekat maupun lingkungan sekitar. Nah, disitulah kemudian fungsi-fungsi organisasi kemasyarakatan itu berjalan. Tapi ketika situasi ini terjadi hampir 10 tahun, berulang, bahkan pada ruang lingkup yang paling spesifik dan tidak ada kontrol, ya tentu ini menjadi tamparan buat kita untuk memastikan bahwa mekanisme-mekanisme ikatan kontrol itu tidak boleh longgar, tapi kemudian dijalankan sebagaimana mestinya. Baik, berarti dengan kasus ini terjadi selama berulang-ulang, selama 10 tahun, ini artinya Anda melihat bahwa terdapat suatu kegagalan dari kontrol di lingkungan sekitar pelaku? Ya, saya pikir ya, tentu. Bagaimana ketika kemudian insest ini berlaku, itu kan kemudian sebenarnya ada situasi di mana pelaku gagal mengontrol dirinya, pada saat bersamaan lingkungan di sekitar situasi ini, yaitu istri atau suami atau kerabat yang lain, itu juga gagal melakukan kontrol. Dan imbasnya ketika kontrol di dua ini tidak memadai, ternyata pelaku memungkinkan melakukan itu berulang kali. Dan saya pikir ketika dia merasa aman pada situasi itu, maka dia akan melakukannya berulang-ulang. Dan pada akhirnya, kalau boleh dilacak, dibedah lagi situasinya, situasi ini kan terjadi dan diketahui oleh publik dan kita semuanya, hanya karena ketika warga sedang menggali tanah, dan tiba-tiba menemukan jasad bayi, dan kemudian mereka mempertanyakan itu. Artinya memang lagi-lagi ini persoalan yang secara tidak sengaja keungkap, tapi ini menjadi warning gitu, menjadi peringatan bagi kita untuk memastikan bahwa fungsi-fungsi kontrol itu harus dilakukan oleh siapapun. Baik, Pak Romdon, berarti dari kasus ini kita bisa belajar bahwa untuk mencegah hal-hal tersebut terjadi lagi ada dua hal, yaitu kontrol dari diri sendiri dan juga kontrol dari lingkungan sekitar yang bisa didapatkan dari keluarga inti dan juga kerabat. Terima kasih Pak Ahmad Romdon, sosiolog dari UNS. Selamat malam dan terima kasih.